Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi, kita coba dengar pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di depan DPR. Saya nggak mau sebutin namanya karena ini kan azas praduga tidak bersalah, gitu kan ya. Tetapi kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton, gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim. Sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Oke, Pak Edi Priyono ya, ini gimana nih kalau Pak Edi dari kantor staf Presiden melihat bahwa salah seorang dirjen dari Kementerian Perdagangan yang kemudian menjadi tersangka, pemerintah gimana melihat ini, Mas? Ya kalau negatifnya ya kita menyayangkan ya jajaran birokrasi yang diduga terlibat. Meskipun kita harus asas praduga tidak bersalah juga ya. Oke. Tersangkakan belum tentu salah juga. Tapi secara dari sisi positif ya menunjukkan bahwa selama ini kan kemudian ada keraguan kan bahwa ini presiden benar nggak tegas atau nggak melindungi anak buah atau enggak. Ya nyatanya kan kalau ada dugaan kan diusut ya sesuai dengan proses gitu. Dan dari kemarin saya dalam beberapa kesempatan sudah sampaikan gitu loh bahwa kan selama ini kan juga ada menteri yang terduga korupsi kemudian terbukti korupsi kan juga diusut kemudian dihukum. Jadi kalau dari sisi Bapak Presiden ya udah jelas bahwa ikuti proses. Kalau ada dugaan pelanggarannya ditangani saja. Tapi kalau dari sisi saya pribadi, saya nggak pernah pakai kata-kata mafia dan sebagainya. Itu kan kata-kata yang menarik, tapi kan kita nggak terlalu jelas sebenarnya mafia. Tadi intinya kan ada dugaan pelanggaran hukum. Ya kalau ada dugaan pelanggaran hukum ya ditangani seperti itu aja. Tapi kalau Pak Edi lihat tadi kan kalau lihat dari potongan video tadi Pak Menteri Perdagangan dibisiki oleh Pak Wisnu bahwa tersangka itu akan diumumkan pada tanggal 21 Maret. Tetapi tersangkanya diumumkan oleh Kejaksaan Agung ya Pak Dirjen itu sendiri. Gimana ini Pak Edi lihat? Saya nggak tahu apakah dua hal itu berkaitan atau tidak ya. Karena setelah Pak Mendak bicara tentang tadi ya Senin itu akan ada waktu itu ya Senin akan ada calon tersangkanya calon TSK-nya itu dari Satgas Pangan Polri menyampaikan gitu ya bahwa kita nggak bisa menetapkan tersangka itu pakai target itu, kita nggak pernah pakai target seperti itu gitu ya. Jadi kalau dari sisi kami sih ya apa ya ikutin aja prosesnya gitu dan menunjukkan bahwa ini proses ini kan berjalan gitu ya. Tapi kalau di target Senin harus ada itu ya itu kita nggak terlalu mikirin yang seperti itu dalam arti yang penting kan prosesnya berjalan gitu ya. Dan ternyata kan sekarang ada indikasi pelanggaran ya ditangani gitu. Kalau terbukti tidak ada bukti ya tidak usah diteruskan. Kalau memang ada bukti ya ditangani, nggak usah diada-adain dan juga nggak usah ditutup-tutupin gitu. Ya, tapi kan kemudian kalau penjelasan dari Pak Lutfi sendiri dilaporkan kepada polisi tanggal 21 tersangkanya nggak ada. Terus kemudian Kejaksaan Agung yang mengumumkan dengan 4 tersangka gitu. Ini publik bisa membaca juga macam-macam. Datanya diserahin ke polisi yang mengumumkan Kejaksaan Agung. Ya ini kan itu yang tadi yang saya sampaikan. Makanya belum tentu dua peristiwa itu berkaitan kan belum tentu kan. Oh belum tentu ya. Jadi mafianya juga belum terlalu jelas ya. Apakah ini mafia atau kemudian hanya sekedar pelaksana ya? Betul. Makanya kan arahan dari Bapak Presiden kan menyampaikan sikapnya kan usut tuntas supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita belum benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita ikuti saja prosesnya. Oke, baik Pak Edi. Bung Faisal, pemerintah gimana ini? Kan dulu kan ada jargon revolusi mental, reformasi birokrasi. Sekarang dirjen yang membisiki Menteri Perdagangan malah jadi tersangka ini. Ini gimana Anda lihat? Proses pengambilan keputusan atau polisinya, kebijakannya itu dilandasi oleh salah diagnosis. Salah diagnosis. Itu. Jadi pertama kan ini Menteri Perdagangan kalau saya tidak salah, ini harga minyak goreng tinggi karena CPO-nya diekspor. Oke. Padahal ekspor turun. Nah gitu kan. Ekspor turun. Dari 30 sekian juta ton menjadi 29 juta ton. Ekspor turun, jadi tidak karena kelangkaan, karena diekspor. Itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam negeri cukup CPO-nya. Itu cukup. Meningkat penggunaan CPO di dalam negeri. Tapi bagi-bagi CPO-nya
berubah drastis dari tadinya tidak ada untuk biodiesel, sekarang ada untuk biodiesel. Sehingga pengadaan untuk minyak gorengnya terbatas. Kemudian dibikinlah DPO seperti Mas Haryadi katakan, DMO segala macam. Tapi kan masa pengusaha disuruh ongkos produksinya 20.000 suruh beli 14.000. Logikanya kan ada subsidi di APBN, ini tidak ada subsidi di APBN. Mana ada pengusaha mau jual rugi? Nah inilah jadi kacau pemerintah buat aturan tapi tidak konsisten untuk menerapkan aturan itu. Muncullah oleh karena itu mencari celah kan pengusaha ini. Cari celah, cari apa segala macam yang barangkali di dalam praktiknya itu ada gesekan atau hubungan gitu kong kali kong dengan mengambil keputusan. Kalau kembali kepada pentersangkaan 4 orang ini, apakah kemudian ini semata-mata 3 orang pengusaha melobi dan agar dikeluarkan izin ekspor begitu saja atau memang ada apa di balik itu? Kalau dugaan saya sih kan ini tidak pertama kali di Kementerian Perdagangan. Sudah sering di penjara, terutama direktur ekspornya. Ya, kota, bagi-bagi kota kan, kota tekstil itu kan. Ada direkturnya pernah di penjara juga. Ya, kota macam-macam gitu. Nah disitulah ada yang minta kuotanya lebih banyak dari yang seharusnya, ada yang tidak memenuhi syarat dikasih kuota, ya lewat proses sogok itu barangkali. Dari penjelasan Jaksa Agung dan berita-berita di media, apakah ini sudah cukup konstruksi hukum pelanggaran terhadap 4 orang baik Pak Dirjen maupun 3 pengguna sudah cukup kuat menurut Bung Faisal sebenarnya? Saya ragu kuatnya dalam artian kecuali ya saya akan optimistik kalau ada tangkap tangan. Ini kelihatannya kan tidak ada tangkap tangan. Nggak ada tangkap tangan. Jadi lebih berat ini untuk membuktikannya. Lebih berat untuk membuktikan. Dan ini pertarungan kredibilitas dari Kejaksaan Agung juga. Sangat boleh jadi. Tapi jangan-jangan memang udah ada kan data-data yang belum diungkap juga gitu. Kalau boleh saya komen Mas, yang dikatakan Pak Lutfi tadi, itu case-nya kan penimbunan itu. Penimbunan, ya udah ditemukan siapa penimbunnya bertonton kata Menteri itu kan tadi. Nah kalau kasus ini kan izin ekspor memang agak berbeda agak berbeda. Meskipun publik sudah terbawa pada bayangan mafia itu. Betul. Ya. Bayangan mafia tapi yang tertangkap adalah mungkin ya kong kali kong lah ya. Kong kali kong itu. Mas Haryadi, sebetulnya gimana sih mekanisme untuk mendapatkan izin ekspor yang biasa pengalaman dari Mas Haryadi sendiri itu? Ya kalau dalam kasus ini kan sebenarnya di dalam regulasinya sudah jelas ya Mas ya. Di dalam untuk terkait dengan DMO kan ini kan yang dipermasalahkan adalah DMO. Jadi harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan itu sudah mengalokasikan untuk pasar domestik. Kan gitu. Nah, jadi kalau saya tidak salah ya 3 perusahaan ini mereka punya pengolahan minyak goreng sendiri kalau saya nggak salah ya. Jadi mestinya tidak problem. Yang problem itu adalah kalau pabrik si produsen CPO ini nggak punya pabrik minyak goreng Mas. Nah itu dia mau lempar kemana gitu kan. Ini kan jadi masalah. Artinya dia harus mencari di mana dia bisa mengirimkan alokasinya itu. Nah jadi kalau kita kembali ke masalah ini seharusnya karena di dalam satu proses itu ada ada pabrik minyak gorengnya, mestinya datanya itu lebih clear. Apalagi ini kan regulasinya ketat dan memang kebetulan saat ini ya kalau kita baca beritanya juga itu memang pengaturan daripada perhitungannya kan masih manual Mas. Nah ini juga yang bisa menimbulkan ada salah tafsir dan sebagainya di situ. Nah itu saya bicara adalah yang terkait dengan ekspor. Yang di dalam negeri itu juga masalah juga yang pabrik minyak goreng nggak punya ekspor. Itu juga problem juga kemarin kan, karena dia kena DPO-nya, kena domestic price obligation itu. Nah, jadi kalau saya melihat sih sebetulnya Mas ya, jadi ini memang kebijakan yang diambil. Mohon maaf saya bilang sih serampangan gitu. Pokoknya serampangan diambil pokoknya yang penting dia pikir bahwa dengan begitu dia bisa mengendalikan mengenai harga itu. Yang serampangan yang mana nih? Kebijakan DMO. Kebijakan DMO dan DPO-nya. Nah itu mengakibatkan terus akhirnya kan yang pabrik di dalam negeri akhirnya tidak mau jualan kan pasti rugi Mas. Ya kan karena dia kalau yang ekspor kan cross subsidi. Hasilnya ekspornya itu bisa cross subsidi yang dia pabrik minyak goreng yang dalam negerinya kan gitu ya. Nah ini kan nggak bisa. Nah akhirnya kemarin ya akhirnya semua orang kan stuck nggak mau melepas
barangnya ke pasar kan gitu kan. Setelah setelah dibatalkan DMO DPO-nya baru jalan. Kan perkara masalahnya di sini, Mas. Nah, perkara terus akhirnya melebar yang kasus 3 perusahaan ini kan sebenarnya dampak berikutnya dampak gitu. Dari policy yang agak tidak terlalu jelas. Iya, karena kan harus akhirnya itu tadi yang saya lihat ya, harus ada yang jadi kambing hitam gitu loh. Jadi Mas Ardia melihat 3 pengusaha ini jadi kambing hitam ya? Kalau saya bilang sih begitu. Karena itu yang jelas kalau nanti kita lihat ya prosesnya ya. Saya nggak berani ngomong ini karena masih berproses di dalam investigasi, nanti kita lihat. Karena ya mudah-mudahan sih 3 perusahaan ini nanti juga bisa mengcounter ya, data-datanya kan ada. Adu data kan nanti kan. Nah, kita lihat di situ. Nanti kalau ya itu tadi saya juga berharap 3 perusahaan ini kalau memang dia tidak dalam posisi itu, dia juga harus berani fight. Karena dulu pernah ada kejadian juga yang di kasus beras, si pengusahanya dikriminalisasi, dia takut kan. Dia akhirnya disuruh ngaku salah, ngaku salah. Mudah-mudahan ini tidak begitu ya. Kalau kambing hitam, kalau itu kambing hitam, pelaku utamanya sebenarnya siapa? Ya kita nggak tahu, Mas. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Ini kan namanya suatu kondisi yang memang ini panggung-panggung depan gitu ya. Ini kan akhirnya ya polemik lah, masuk ke politik segala macam kan. Sebetulnya kalau kita melihat kasusnya seperti sama aja dengan minyak BBM. BBM itu harga di APBN kan asumsinya $63. Sekarang $120 per barrelnya kan. Nah, terusnya gimana? Kebetulan kalau minyak kita bukan di swasta ya, semuanya dikuasai pemerintah. Coba kalau itu modelnya kayak di kelapa sawit gini, pasti juga geger juga, ramai juga karena ini mengikuti daripada harga dunia kan. Mas Mufti, kalau Mas Mufti lihat sebetulnya dari pandangan Mas Riyadi ini pengusaha-pengusaha dan dirjen ini menjadi kambing hitam. Kalau menurut Anda gimana? Saya kira bahwa pengusaha kita ini sudah cukup dimanjakan ya sama negara sebenarnya. Sudah banyak yang sudah dilakukan oleh negara. Nah, sebenarnya ini adalah soal komitmen dari teman-teman pengusaha saja, soal bagaimana mereka bisa mengikuti atas peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Saya ingin menanggapi pertama apa yang disampaikan Pak Faisal Basri tadi, bahwa ini karena harga tinggi, misalnya tadi karena CPO memang di dunia lagi tinggi dan sebagainya. Nah, saya bilang bahwa ini nggak bisa disamakan dengan apa yang terjadi dengan kelapa sawit, seperti kata Pak Haryadi Sukamdhani tadi, bahwa BBM misalnya karena BBM-nya di APBN kita sekian, kemudian harga dunia naik sekian. Nah, kalau kita lihat sawit kita ini kan tanamnya di lahan-lahan di dalam negeri kita begitu, yang kemudian diusahakan, yang mereka punya pakai lahan negara yang diusahakan oleh pengusaha, yang kemudian diproduksi jadi CPO, yang itu kita tahu bahwa 33% kita ini merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Artinya apa? Nggak bisa dibandingkan dengan komoditas lain, misalnya soal kedelai, yang kemudian kedelai ini ketika harga dunia naik, ini naik begitu. Kalau ini kan tidak. Ini semuanya produk mulai hulu dan hilirnya ada di dalam negeri kita. Artinya untuk masyarakat kita, harapan kita tidak mengikuti harga internasional begitu. Kalau pengusaha punya hati nurani dalam soal itu begitu, Pak. Tapi kembali lagi, nanti pertanyaannya apakah betul 3 pengusaha ini sekedar kambing hitam, karena memang terlanjur ada opini publik yang mengatakan bahwa ada mafia di balik kelangkaan minyak goreng. Tapi analisisnya setelah jeda berikut ini saja.